Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan Injil hari ini 29 Desember 2025 diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 hingga 35. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah pun memasuki hari kelima dalam oktav Natal. Selamat menyambut hari Natal kepada semua. Dunia sering menghadapi konflik, perpecahan, krisis moral, hingga ketidakadilan berlaku. Penderitaan orang-orang yang mengalami ketidakadilan tersaji dengan jelas di hadapan kita. Jeritan kemiskinan selalu terngiang dalam pendengaran kita. Kita sendiri juga mengalami berbagai tantangan dalam usaha memperjuangkan kehidupan yang jalan keluar sendiri, lepas dari jalan yang dikehendaki Allah. Melalui bacaan Injil hari ini, Simeon dihadirkan bagi kita. Dia adalah orang yang senantiasa menjunjung tinggi janji-janji Allah, meskipun penggenapan janji-janji itu menempuh jalan yang sangat panjang. Teladan Simon merupakan panggilan bagi kita untuk melakukan hal yang serupa. Menurut ketentuan hukum Musa, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Sebagai orang Yahudi yang taat, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban itu, sehingga mereka pun membawa Yesus ke Bait Allah.
Saat melangkah memasuki bait Allah, mereka disambut oleh seorang laki-laki saleh bernama Simeon, satu dari sedikit orang beriman yang hidupnya dipenuhi harapan akan penghiburan bagi Israel. Sejarah Israel yang penuh dengan penindasan dan ketidakstabilan menciptakan berbagai ragam reaksi di kalangan bangsa Yahudi. Para nabi telah menubuatkan kedatangan seorang Mesias yang akan membawa penghiburan bagi mereka. Sebagian orang berharap bahwa Mesias akan tampil sebagai pemimpin politik yang akan menyatukan dan membangun kembali kerajaan bangsa. Sebahagian yang lain bersikap acuh tak acuh terhadap nubuat itu. Namun segelintir orang tetap setia seperti Simeon ini. Mereka percaya bahwa Mesias akan menghadirkan pembaharuan rohani. Simeon bukan bagian dari golongan Farisi, Saduki ataupun ahli Taurat. Dia hanyalah seorang Yahudi awam tetapi saleh, setia dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang mewahyukan kepadanya bahwa dia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum menyaksikan kedatangan Sang Mesias. Pada hari ketika Yusuf dan Maria datang ke bait Allah bersama Yesus, Roh Kudus memimpin langkah Simeon ke sana. Dalam detik yang penuh sukacita ini, ia mengenali Sang Kristus kecil dengan penuh kegembiraan karena pengharapannya terpenuhi. Ia menggendong Yesus seraya berdoa penuh syukur. Tuhan, kini biarkanlah hamba-Mu berpulang dalam damai, sebab janji-Mu telah terlaksana. Sungguh menarik bahwa melalui Simeon, Roh Kudus menyatakan hal-hal yang belum dapat dimengerti orang-orang pada saat itu. Yesus yang masih sangat kecil sungguh dinyatakan sebagai terang dan menjadi kemuliaan bagi umatnya, di mana keselamatan sudah disediakan olehnya. Jadi bukan hanya saat kelahiran Yesus saja ia disembah dan dimuliakan, tetapi saat dipersembahkan di bait Allah pun ia ditinggikan. Maria, Bunda Allah, pun belum mengerti dan heran dengan hal ini. Peristiwa itu menjadi sebuah hari penting dalam pewahyuan Allah untuk manusia, karena di sana Yesus dinyatakan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Terkait hal ini, maka gereja mendukung anak-anak kecil untuk hadir ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi. Sebagai orang tua, persembahkanlah anak-anak dan mendoakan mereka saat misa. Anak-anak diberkati dan didoakan oleh umat dan paderi. Berkatnya melimpah bagi anak-anak, maka dari itu tidak perlu malu jika anak-anak tidak dapat diam di sepanjang misa berjalan. Pribadi yang senantiasa menanti janji Allah akan menemukan sukacita yang bersumber dari Allah sendiri. Allah datang dalam diri kita dan membuka hati kita untuk senantiasa memujinya. Penantian Simeon akan janji Allah terpenuhi bukan oleh hal-hal duniawi yang dahsyat dan istimewa, melainkan oleh kehadiran sederhana dalam rupa Yesus yang kecil dan lemah. Dari hal-hal yang kecil dan sederhana, kita akan menemukan kebesaran karya Allah yang selalu datang dalam hidup kita, yang menantikannya dengan penuh harapan dan sukacita. Marilah teguh akan iman kita kepadanya, dan jangan malu untuk membawa anak-anak kepadanya saat misa kudus. Apakah saya sudah yakin dengan bahwa Yesuslah keselamatan yang datang dari Allah? Marilah kita renungkan bersama. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.